Bertemu lagi dengan Lord Chow Chow 2025 di Api di Bukit Nereh pukul 5/3. Sebelumnya pertandingan Sindati depan Sedayu soal panahan telah berlangsung, tetapi dengan hasil yang mengecewakan karena dianggap seri oleh Widura. Kini Sindati mendesak agar dilangsungkan pertandingan lanjutan, tetapi Sedayu dan Widura sepertinya tidak berminat. Sekar Mirah yang tidak bisa menerima hal ini memaksa Agung Sedayu untuk bertindak karena tidak tahan melihat Sedayu yang diejek oleh Sindati. Bukan main terkejutnya Widura dan Agung Sedayu sendiri, tetapi Hudayah, Citragati, dan Sendawa sama sekali tidak terkejut. Sejak tadi mereka melihat gadis itu menjadi gelisah. Sekali-sekali ia maju, namun kemudian mundur kembali. Mereka melihat gadis itu meremas-remas tangannya sendiri dan bahkan menghentak-hentakkan kakinya. Tetapi yang terkejut sekali adalah Ki Demang Sangkal Putung. Dengan cepatnya ia meloncat dan menarik anaknya itu ke tepi. Dengan marahnya ia membentak, "Mirah, apakah sudah menjadi gila?" Sekar Mirah, gadis yang selalu hanyut menurut arus perasaannya itu pun terkejut pula. Karena itu ia menyesal. Namun hal itu telah terlanjur dilakukannya. Ketika ia mencoba melihat wajah-wajah di sekitarnya, maka seakan-akan mereka itu memandangnya dengan heran, sehingga kemudian Sekar Mirah itu pun menundukkan wajahnya. Tetapi apa yang dilakukan Sekar Mirah itu ternyata seakan-akan minyak yang ditumpahkan ke dalam api yang menyala di dada Sindati. Gadis itu benar-benar telah menggelapkan matanya. Gadis yang selalu mengganggu perasaannya itu. Karena itu, tiba-tiba ia berteriak, "Aku akan melangsungkan pertandingan, disetujui atau tidak disetujui. Tidak ada sasaran yang lebih baik yang harus kita kenai. Ayo Sedayu, bersiaplah. Sasaran itu adalah kita masing-masing." Kata-kata Sindati itu seperti guruh yang menyambar setiap telinga yang mendengarnya. Kata-kata itu jelas, mereka mengerti maksudnya. Bukankah dengan demikian Sindati telah mencerumuskan dirinya dalam suatu perang tanding dengan senjata panah? Belum lagi gema kata-kata itu lenyap. Terdengar Sindati itu berkata pula, "Kita tentukan cara-cara menurut kehendak kita sendiri. Jangan hiraukan orang lain kalau kau jantan. Kita berdiri beradu panggung. Kita melangkah maju, masing-masing 10 langkah. Kemudian, siapakah di antara kita yang paling cepat memutar tubuh kita, membidikkan anak panah dan mengenai kepala lawan? Itulah yang menang. Kita akan tahu dengan pasti siapakah yang lebih baik di antara kita. Sebab yang kalah dapat segera ditandai. Mati." Denyut nadi Sedayu terasa berhenti karenanya. Tantangan itu tak disangka-sangkanya. Karena itu, betapa tiba-tiba denyut nadi Sedayu terasa berhenti karenanya. Tantangan itu tak disangka-sangkanya. Karena itu, betapa tiba-tiba terasa lututnya menjadi gemetar. Mati. Kata-kata itu sangat menakutkannya. Ia tidak pernah berpikir untuk dibunuh atau membunuh. Apalagi dalam keadaan serupa itu. Suandaru yang berdiri di belakang Agus Dayu pun jadi tergetar karenanya. Disadarilah kini betapa jauh akibat yang sudah terjadi akibat kelancangannya. Kalau terjadi sesuatu atas mereka, apakah ia Agung Sedayu ataupun Sindati, maka itu benar-benar akan merugikan Sangkal Putung. Sindati telah berhasil menyelamatkan hidupnya pada saat ia melawan Tohpati, dan Sedayu pun selamat pula meskipun ia berpasang dengan Pandai Besi Senagabus, alap-alap Jalat Tunda berempat. Dan sekarang ia, salah seorang dari mereka, harus mati karena tangan keluarga sendiri. Dengan demikian, maka Suandaru itu pun menyesal tak habis-habisnya. Tetapi ia sama sekali tidak tahu bagaimana ia harus memperbaiki kesalahannya. Apalagi sekali-sekali ia melihat ayahnya memandanginya dengan penuh penyesalan pula. Widura masih tegak seperti patung. Kata-kata Sindati itu tak disangka-sangkanya. Juga Hudayah, Citragati, dan kawan-kawannya pun tidak menyangka. Namun Widura memakluminya bahwa Sekar Mirahlah sebab langsung dari keputusan Sindati itu. Ketika Widura itu memandang Agung Sedayu, ia melihat anak itu gemetar. Beberapa orang lain pun melihat pula, namun mereka mempunyai sangkaan lain, seperti Sindati yang gemetar karena marah. Maka mereka pun menyangka bahwa Agung Sedayu menjadi marah pula. Namun kemarahannya itu ditahannya, karena anak muda yang patuh itu takut benar kepada pamannya. Dengan demikian, maka semua mata kini memandang kepada Widura. Seakan-akan semua menunggu keputusan apakah yang akan diambil oleh Widura. Tetapi kepala Widura itu benar-benar akan pecah karenanya. Ia kini tidak tahu bagaimana ia akan mengatasinya. Apakah ia sendiri harus mengambil keputusan yang dapat berakibat dirinya sendiri yang harus berkelahi seperti beberapa waktu yang lalu,
Dan ternyata pula terdengar Sindati berkata, "Kali ini aku tidak mau dihalang-halangi. Siapapun yang mencoba mencegahnya, orang itulah yang akan menjadi lawanku, sekarang atau kapanpun." Lapangan itu benar-benar dicekam oleh ketegangan. Tak seorang pun yang berani berkata sepatah kata pun. Mereka melihat wajah-wajah yang kaku. Widura, Hudaya, Citragati, Agung Sedayu, Suandaru, Kidemang Sangkaputung, Sekar Mirah, dan Sindati sendiri. Bahkan wajah Sindati itu kini benar-benar telah menjadi merah biru. Widura yang tahu benar perasaan Agung Sedayu menjadi semakin bingung. Kalau saja anak itu berani dan menghadapinya dengan tata, maka ia yakin bahwa Sindati tak akan dapat mendahuluinya. Widura itu yakin benar bahwa anak-anak kisah dewa telah mewarisi keahliannya dalam berbagai senjata bidik. Tetapi hati Agung Sedayu adalah hati yang kerdil. Meskipun demikian, apabila keadaan memaksa, ia harus membesarkan hati anak itu. Ia harus mencoba meyakinkan bahwa ia akan menang. Dan keputusan itu akhirnya menjadi bulat di dada Widura. Ia tidak melihat persoalan lain lagi. Namun dia hanya ingin merubah tata cara pertandingan itu. Tidak sampai mati. Dan yang harus dikenai bukanlah tempat-tempat yang berbahaya. Namun apakah Sindati menjadi seolah-olah gila mau menerimanya? Dan apakah meskipun sudah diperlunak itu, Agung Sedayu berani menghadapinya? Dada Widura menjadi semakin berdebar-debar ketika ia mendengar Sindati berteriak, "Minggir! Pertandingan akan dimulai." Ketika semua orang menyibak, maka Agung Sedayu menjadi semakin takut. Dipandangnya wajah pamannya, dan hampir-hampir ia berteriak memanggilnya. Hampir ia kehilangan rasa malunya untuk sedikit saja mempertahankan namanya yang selama ini menjadi semakin dikagumi. Lingkaran yang melingkari mereka yang sedang dibakar oleh ketegangan itu semakin lama menjadi semakin luas. Sementara itu, Sindati sudah bergerak setapak maju. Namun Widura dengan wajah yang tegang kaku masih berdiri di tempatnya. Ketika ia memandang wajah Sindati, dilihatnya wajah itu telah benar-benar menjadi sedemikian liarnya. Dalam pada itu, Widura pun menyadari bahwa Sindati benar-benar tak akan dapat diajak berbicara. Kehadiran gurunya agaknya berpengaruh juga kepadanya, sebab dengan demikian ia menyangka bahwa apa yang dikehendakinya pasti akan terpenuhi. Tetapi Widura itu pun memperhitungkan kehadiran Kiai Gringsing. Ia tidak tahu pasti apakah Kiai Gringsing akan dapat mengimbangi kekuatan Ki Tambak Wedi apabila diperlukan. Namun ia pernah melihat tangan Kiai Gringsing itu mampu meluruskan kembali sepotong besi yang melengkung karena tangan Ki Tambak Wedi. Sehingga untuk sementara, maka ia dapat mengabaikan kehadiran guru Sindati. Biarlah Kiai Gringsing mengurusnya. Ketika keadaan semakin meningkat, maka Widura tidak dapat tetap berdiam diri di tempatnya. Ia harus berbuat sesuatu, karena mungkin mengurungkannya, kalau tidak, apapun yang dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tak diharapkan. Karena itu, maka dengan lantang ia berkata, "Bagus, pertandingan akan segera dimulai, tetapi kita belum menentukan peraturannya." "Aku tidak memerlukannya," teriak Sindati. "Aku sudah menetapkan peraturan itu." "Apakah hakmu?" bertanya Widura. "Akulah yang berkepentingan," jawab Sindati. "Aku yang berkuasa di sini," saut Widura tidak kalah lantangnya. "Aku akan membuat peraturan." "Tidak," jawab Sindati pula. "Apapun yang kau lakukan, aku tetap pada pendirianku. Aku akan membintik jantung Agung Sedayu dan membunuhnya, meskipun Agung Sedayu tidak melawan." Dada Widura kini telah bergetar semakin cepat. Sedemikian pening kepalanya sehingga ia hampir muntah karenanya. Kini ternyata Sindati tak dapat diajaknya berbicara. Karena itu maka ia harus berbuat sesuatu. Adalah tidak adil apabila dibiarkannya Agung Sedayu mati ketakutan. "Apakah kau tetap pada pendirianmu?" bertanya Widura kepada Sindati. "Jangan hiraukan aku." Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata, "Aku akan berdiri di belakangmu beradu punggung. Aku mengharap seseorang menghitung sampai hitungan yang ke-10. Nah, kemudian kau dan aku, siapa yang akan mati?" Widura telah benar-benar kehilangan kesempatan. Maka tak ada yang dapat dilakukan kecuali mencoba menyelamatkan Agung Sedayu. Karena itu dengan langkah yang panjang, ia berjalan di samping Agung Sedayu. Widura itu pun berhenti sesaat. Ditatap wajahnya keponakan itu dengan penuh iba. Namun dari mulutnya meluncurlah kata-kata perlahan sekali. "Matilah kau pengecut. Apapun yang kau lakukan, kau pasti akan mati di lapangan ini. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu adalah melawan. Melawan, mendahuluinya, membidik dadanya, atau kepalanya, atau bahu kanannya. Kalau kau tak sampai hati untuk membunuh, maka yang dapat kau kenai adalah tangannya yang memegang busur itu. Secepatnya, sebelum panahnya menembus otakmu. Kalau kau tak mampu melakukannya, maka otakmu lah yang akan dirobek dengan anak panahnya. Jangan coba menyebut nama kisah dewa. Itu hanya akan menodai nama kakak iparku.
Hanya mulut yang jantan sajalah yang pantas menyebutnya. Mendengar kata-kata pamannya, dadang Agung Sedayu sudah gemetar menjadi semakin gemetar. Namun tiba-tiba terasa sesuatu yang aneh di kepalanya. Ia akan mati, dan sebenarnya ia takut sekali kepada mati itu. Sedang kini, tanpa diduganya, ia dihadapkan pada kekuasaan maut. Namun pamannya itu berkata, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu adalah melawan. Kata-kata itu melingkar-lingkar saja di dalam benaknya. Betapa ia takut menghadapi lawannya. Namun betapa ia lebih takut lagi kepada maut. Karena itu maka tiba-tiba ia dihadapkan pada dua pilihan, mati atau melawan. Tubuh Agung Sedayu masih bergetar. Namun tiba-tiba yang mengangkat wajahnya. Dipandangnya wajah Sindati yang menyala. Sesaat getar di dadanya menjadi bertambah cepat. Namun ketakutannya kepada maut itu telah semakin mendesaknya. Ia tidak mau mati, apalagi di tengah-tengah lapangan, di hadapan beratus-ratus orang, dan diantaranya adalah Sekar Merah. Terasa sesuatu bergolak di dadanya, dan karena itulah maka tubuhnya menjadi semakin bergetar. Namun kini ia menemukan suatu sikap untuk menyelamatkan dirinya, dan jalan satu-satunya adalah melawan. Tak ada jalan lain. Kalau ia masih mungkin melarikan diri, maka ia pasti akan lari dan bersembunyi. Namun ia tahu pasti, demikian ia melangkah, maka anak panah Sindati pasti akan hinggap di punggungnya. Karena itu Agung Sedayu tidak berani melarikan diri. Sedayu pun terkejut ketika terdengar suara Sindati menggelegar di telinganya. Ayo Sedayu, siapkan busurmu. Sedayu mengangkat wajahnya, dan tiba-tiba terdengar ia berkata dengan suaranya bergetar. Suandaru, berilah aku anak panah. Semua yang mendengar kata-kata itu terkejut, dan ketegangan pun menjadi semakin memuncak. Mereka segera akan menyaksikan suatu perang tanding antara dua anak muda yang mereka anggap memiliki kekuatan-kekuatan di luar kekuatan kebanyakan orang. Sehingga dengan demikian, maka perang tanding itu pasti akan menjadi sangat dahsyatnya. Semua yang mendengar, Widura pun terkejut mendengar jawaban Sedayu. Namun tiba-tiba dadanya bergelora, yang menjadi terharu melihat Agung Sedayu berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Teras, tetapi meskipun demikian, perasaan khawatir merayap-rayap di dalam dada Widura. Meskipun Agung Sedayu kemudian berusaha untuk menyelamatkan dirinya, namun betapapun juga, hatinya kerdil pasti akan mengganggunya. Dengan demikian, Widura kembali menjadi ragu-ragu apakah Agung Sedayu akan berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi seandainya terjadi sesuatu, maka lebih baik apabila Agung Sedayu itu menghadapinya secara jantan daripada mati seperti kelinci betina. Suandaru pun dengan tangannya gemetar pula menyerahkan sebatang anak panah kepada Agung Sedayu. Betapa ia menyesal, namun semuanya telah terjadi, dan kini ia tinggal menunggu akibat dari perbuatannya. Sementara itu, Sindati pun telah memegang sebatang anak panah pula. Kini ia maju lagi, sampai beberapa langkah. Kemudian ia berkata dengan lantang, siapakah yang akan mengucapkan hitungan sampai 10? Lapangan itu menjadi hening seketika. Tak seorang pun yang menjawab. Karena itu Sindati mengulang lebih keras lagi. Ayo, siapakah yang akan mengucapkan hitungan? Kembali lapangan itu tenggelam dalam kesepian. Gema suara Sindati itu pun kemudian lenyap pula. Sehingga dengan demikian Sindati menjadi semakin marah karenanya. Ia merasa seakan-akan semua orang di lapangan itu sama sekali tidak menghargainya. Karena itu ia berkata, ayo Adi Sedayu, supaya aku tak disangka curang, kaulah yang mengucapkan hitungan itu. Agung Sedayu tidak menjawab dengan kata-kata itu. Ia sedang sibuk berjuang melawan perasaannya sendiri yang saling berbenturan. Namun Sindati tidak menunggu Agung Sedayu menjawab. Ia langsung berjalan mendekati anak muda itu dan berdiri di belakangnya, beradu punggung. Sementara itu, sepasang mata yang tajam di antara para menonton memperhatikan perkembangan keadaan dengan sesama. Ia tersenyum ketika melihat Sedayu menerima sebatang anak panah dari Suandaru. Ia tersenyum pula ketika melihat Sedayu menempatkan anak panahnya di tali busurnya. Namun demikian, orang yang bermata tajam itu dapat menilai apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu. Seandainya Agung Sedayu itu berhati jantan, maka kekalahannya tak usah dikhawatirkannya. Namun di dalam dada orang itu bergolaklah perasaan seperti perasaan yang tersimpan di dalam dada Widura. Dan karena itu ia pula menjadi cemas akan nasib anak muda itu. Dalam pada itu, Sindati sudah tidak sabar lagi. Ia sudah berdiri tegak di belakang Agung Sedayu, beradu punggung. Namun Agung Sedayu masih belum mulai dengan hitungannya. Sehingga Sindati sekali lagi berteriak, mulailah Adi Sedayu, kalau tidak akulah yang akan menghitung. Dan aku akan melangkah menurut irama hitungan itu.
Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Namun sesudah hitungan ke-10, aku akan melepaskan anak panahku ini. Debar di dada Agung Sedayu menjadi semakin cepat, dan cepat pula saja. Sedangkan mulutnya masih saja terbungkam. Ia sengaja tidak mau mulai dengan mengucapkan hitungan. Dibiarkannya Sindati menghitungnya. Ia ingin dapat memusatkan segenap kekuatan yang ada padanya untuk menindas perasaannya. Perasaan yang selalu mengganggunya. Bahkan kemudian dicobanya untuk membulatkan tekadnya. Kalau aku ingin menghindari kematian, aku harus melawan, menghentikan sumber gerak dari tekaman kematian itu. Sindati kemudian bergerak, kemudian benar-benar tidak sabar lagi. Apalagi ketika dilihatnya matahari telah semakin terendah di atas cakrawala. Dengan agak silau, Sindati memandang punggung-punggung bukit di sebelah barat. Sebagaimana ia menghadap, kemudian katanya, lihat, matahari hampir terbenam. Tetapi Agung Sedayu masih berdiam diri, sehingga Sindati yang telah kehabisan kesabaran itu berteriak, aku akan mulai dengan hitungan itu. Anak muda yang sedang dibakar oleh nyala kemarahan itu tidak menunggu lebih lama lagi. Maka terdengarlah suaranya lantang. 1, kemudian 2, dan sejalan dengan itu kakinya pun terayun maju, selangkah demi selangkah. Pada saat yang bersamaan Agung Sedayu pun bergerak pula, setapak demi setapak. Tetapi tiba-tiba terdengar sebuah tawa yang lunak bergetar di antara para menonton yang berjejalan itu. Meskipun demikian, suara itu telah mengejutkan setiap orang yang berdiri di lapangan. Apalagi ketika di antara gerai tertawanya terdengar kata-katanya, Sindati, ternyata kau curang. Langkah dan hitungan Sindati pun terhenti pula. Mendengar kata-kata itu, nyala di dalam dadanya serasa tersiram minyak. Dengan serta-merta ia berpaling sambil berteriak, tidak, aku tidak curang. Namun Sindati tidak segera dapat melihat orang itu, orang yang mentertawakannya. Sementara itu terdengar orang itu berkata pula, kenapa kau memilih arah itu? Bukankah dengan demikian kau harap bahwa apabila hitunganmu itu telah sampai ke hitungan ke-10 dan Agung Sedayu itu pun berbalik, maka sinar matahari yang silau ini akan melindungimu? Gila, teriak Sindati. Siapakah kau? Sindati benar-benar tersinggung mendengar kata-kata itu. Memang keadaan itu pun mendapat perhatiannya pula dan bahkan di perhitungannya. Tetapi ketika seorang menebak dengan tepat, maka kemarahannya menjadi semakin menggelegak. Bukan saja Sindati, namun Agung Sedayu, Widura, dan bahkan setiap orang menjadi sibuk mencari orang yang berkata demikian itu. Setiap orang dengan menegakkan lehernya memandang ke satu arah, ke tempat orang yang telah menghentikan perang tanding yang mendebarkan itu. Dan akhirnya mereka melihat juga, melihat orang yang berbicara itu sedang berjalan menyibak orang-orang yang berdiri berjajaran di hadapannya. Kata-kata orang yang belum diketahuinya itu pun merupakan sebuah singgungan pada perasaan Widura. Kenapa ia tidak melihat ketidakadilan itu? Baru kemudian ia menyadari bahwa alangkah berbahayanya seandainya pertandingan itu berlangsung. Demikian Agung Sedayu memutar tubuhnya, maka segera ia akan segera menjadi silau karena matahari sudah demikian rendahnya. Ternyata kemudian orang lainlah yang memberi peringatan akan hal itu. Bukan dirinya, pemimpin Laskar Pajang yang bertanggung jawab di Sangkal Putung. Karena itu Widura segera ingin tahu siapakah orang itu. Dan orang itu pun datanglah kepadanya. Semakin lama menjadi semakin dekat, menyusup di antara penonton yang sengaja memberi jalan. Sehingga akhirnya muncullah orang itu di tengah-tengah lingkaran. Demikian yang muncul dari antara para penonton. Maka berdesirlah dada Widura. Betapa ia terkejut melihat kehadirannya. Seorang anak muda yang sebaya dengan Sindati, bertubuh kekar, padat, berwajah tenang dan terang. Dengan sebuah senyum yang segar, anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi sebelum Widura sempat berkata sesuatu karena getar dadanya, terdengar Agung Sedayu seakan-akan menjerit tinggi. Kakang, Kakang Untara, kaukah itu? Untara itu, ya sebenarnya lah anak muda itu, Untara, berpaling kepada adiknya. Kini ia tertawa, suara tertawanya masih selunak dengan suaranya yang pertama-tama diperdengarkan. Kemudian terdengar ia berkata, aku datang untuk menyaksikan pertunjukan yang diselenggarakan oleh Paman Widura. Sekali lagi dada Widura berdesir, dan yang didengarnya kemudian adalah suara ribut di antara penonton. Ternyata mereka terkejut pula melihat kehadiran anak muda itu. Apalagi setelah Agung Sedayu menyebut namanya, Untara. Jadi itulah orang yang namanya Untara, kakak Agung Sedayu. Dengan demikian, maka kembali para penonton itu berjejelan mendesak maju. Mereka ingin melihat wajah anak muda yang namanya telah jauh lebih dahulu hadir daripada orangnya. Dada Widura kini telah menjadi tenang kembali. Dengan sebuah senyum yang tulus, ia mendekati kemenangannya, dijulurkan tangannya sambil berkata lirih.
Aku tidak dapat mencegahnya. Oke, Untara telah kembali. Apa yang akan dilakukan Untara kepada Sindati? Lalu bagaimana pertarungan Sindayu dan Sindati? Kita saksikan di next kesempatan.